Manta Ginting dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks eksposisi. Selamat mengikuti. Menelaah struktur dan kebahasan teks eksposisi. Mengungkapkan struktur teks eksposisi, membandingkan kebahasan dua teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi: sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Struktur teks eksposisi adalah yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis, disebut juga bagian pembuka. Contoh, transportasi diidentifikasi oleh para ahli sebagai kebutuhan dari berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial. Tipe kegiatan sosial ekonomi yang berbeda akan memiliki dampak kegiatan transportasi yang berbeda pula. Struktur teks eksposisi berikutnya adalah argumentasi, bagian yang memuat alasan yang dapat memperkuat argumentasi penulis atau menolak suatu gagasan. Contohnya, kegiatan transportasi harian relatif menimbulkan pergerakan yang bersifat berulang, misalnya yang terjadi pada para pekerja dan mereka yang menempuh pendidikan di sekolah. Di Yogyakarta misalnya, kota kita tercinta ini, kemacetan terjadi setiap hari pada titik-titik yang menjadi jalur pergerakan para pekerja dan siswa dari tempat tinggal menuju lokasi kerja dan sekolah. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat. Contohnya, kemacetan yang berulang pada jangka lebih panjang cenderung terjadi pada musim liburan maupun lebaran. Pada tahap kedatangan dan kepulangan, kemacetan parah akan terjadi pada jalan-jalan arah luar kota, misalnya Magelang dan lain sebagainya. Pada rentang di antara masa tersebut, kemacetan dapat dirasakan di pusat kota sebagai lokasi menginap dan tujuan wisata, seperti Malioboro dan seperti Jalan Parangtritis juga. Yang ketiga adalah kaidah kebahasan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri khas tata bahasa yang dapat diidentifikasi dari mulai kata hingga kalimat apa yang dipakai. Dan di sini terdapat 6 kaidah kebahasan teks eksposisi. Antara lain, yang pertama adalah menyatakan dan menjelaskan pendapat. Misalnya, minum air putih adalah salah satu yang paling esensial di dalam tubuh. Hal ini disebabkan selain 2/3 dari tubuh kita adalah air, air juga dapat membersihkan tubuh dari racun dan menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh. Yang kedua adalah memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menyajikan informasi. Misalnya, setelah makan berat, biasanya seseorang akan mengkonsumsi kudapan ataupun camilan. Hal ini sebenarnya menurut penelitian di National Institute of Health bukanlah sebuah kebiasaan buruk, bahkan sebaliknya sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan selanjutnya. Sedangkan kaidah kebahasan yang ketiga adalah penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah kalimat efektif. Misalnya seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa kalori yang dikandung oleh makanan cepat saji sangat sedikit dan sedangkan efeknya sangat buruk bagi kesehatan.
kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina atau kata benda atau frase nomina. Misal, ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Kata dia termasuk pronomina dan fungsi mengganti kata ibu yang merupakan nomina. Pronomina terbagi menjadi dua. Yang pertama, pronomina persona dan yang kedua adalah pronomina non-persona. Pronomina persona terdiri atas tunggal dan jamak. Berdasarkan sudut pandangnya, pronomina persona terbagi menjadi pronomina orang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Contohnya misalnya, ia, dia, Anda, kamu, aku, saudaranya, dan seterusnya. Sedangkan yang keempat, penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda, verba kata kerja, adjektiva kata sifat, dan kata keterangan adverbia. Nomina atau kata benda adalah kelas kata dari nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Misalnya, kebersihan, peraturan, papan tulis, penanda tanganan, dan lain sebagainya. Jadi verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan, keberadaan, atau pekerjaan. Misalnya, bernapas, melompat, menyatakan, kegemukan, dan lain sebagainya. Adjektiva adalah kata yang menerangkan keadaan atau sifat. Misalnya, baik hati, suci, bersih, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung dalam teks eksposisi berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat. Misalnya, seni didong merupakan salah satu seni tradisional lisan asal masyarakat Gayo Aceh yang setioknya dilestarikan oleh generasi muda bangsa. Karena sudah semakin tergerus dengan perkembangan teknologi, kata yang dapat pada kalimat ini merupakan konjungsi yang berperan sebagai penguat argumen akan kondisi didong saat ini. Begitupun kata karena yang berfungsi sebagai penanda alasan kenapa didong perlu dilestarikan. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi ilustrasi. Penggambaran sederhana bentuk konkret suatu ide mengilustrasikan sesuatu yang mempunyai kesamaan sifat. Teks eksposisi yang kedua adalah teks eksposisi berita. Memberikan informasi dari suatu kejadian dalam bentuk berita. Teks eksposisi yang ketiga adalah teks eksposisi perbandingan, menerangkan ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Sedangkan teks eksposisi yang keempat adalah teks eksposisi proses, berisi mengenai panduan atau tata cara membuat sesuatu. Teks eksposisi yang kelima adalah teks eksposisi definisi, berisi tentang pengertian dari suatu objek. Sedangkan teks eksposisi yang keenam adalah teks eksposisi pertentangan, berisi pertentangan antara suatu objek dengan objek yang lain menggunakan frase penghubung, meskipun begitu akan tetapi sebaliknya. Teks eksposisi yang ketujuh adalah teks eksposisi analisis, proses memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kamu dapat memahaminya dan tugasnya di rumah adalah kerjakan dan pilih salah satu jenis teks eksposisi, buat strukturnya dan analisis ciri kebahasaannya. Oke, selamat mengerjakan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Salam sehat.